Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Ronalika dengan NIM 2111220027. Saya dari Prodi Tadris Pendidikan Bahasa Arab. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang keberbakatan dari mata kuliah psikologi dengan dosen pengampu Ibu Lailatul Badriah MA. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian keberbakatan. Di sini saya ambil pengertian menurut UCL, United States Office of Education, di mana menurut mereka anak yang berbakat ialah anak yang dapat membuktikan kemampuan prestasinya dalam bidang intelektual, kreatif, artistik, kapasitas kepemimpinan ataupun akademik spesifik. Dan materi kedua yaitu konsep keberbakatan. Di sini saya ambil menurut Heller DKK, di mana Heller ini mengembangkan triadic interdependence dan teori multiple intelligence dari Howard Gardner menjadi the Manish Model of Giftedness. Konsep keberbakatan dan 4 dimensi multifaktor yang saling berkaitan. 4 konsep dimensi multifaktor menurut Heller. Yang pertama yaitu talenta dan relatif mandiri, di mana faktor bakat atau talenta adalah prediktor yang apabila dikembangkan oleh moderator dapat menghasilkan kinerja, contoh bakat atau talenta. Yang kedua yaitu kepribadian, di mana kepribadian ini merupakan faktor kepribadian non-kognitif yang bekerja sebagai moderator untuk mengembangkan bakat menjadi kinerja. Contohnya adalah kemampuan menghadapi stres, motivasi, dan ketekunan. Yang ketiga yaitu kinerja. Kinerja adalah bidang performance yang merupakan hasil faktor bakat yang telah dikembangkan oleh moderator. Salah satunya adalah seni. Dan yang keempat yaitu lingkungan. Kondisi lingkungan merupakan moderator pengembangan bakat menjadi kinerja. Contohnya adalah lingkungan berlatih yang nyaman, iklim dengan keluarga, dukungan, dan stimulasi dari orang tua. Selanjutnya yaitu ciri-ciri anak yang berbakat. Menurut Martison, anak yang berbakat yaitu anak yang dapat mengembangkan dirinya sendiri, contohnya memiliki imajinasi yang kuat dan tidak mudah puas dengan prestasi yang dia dapatkan. Dan lanjut ke potensi anak yang berbakat, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kecakapan intelektual umum atau memiliki intelijensi tinggi. Yang kedua, kecakapan akademik khusus, kecakapan dalam bidang seperti matematika, keilmuan, bahasa asing. Dan yang ketiga, kreatif dan produktif dalam berpikir, mempunyai kecakapan yang tinggi untuk menggali penemuan-penemuan baru, mengerjakan pekerjaan dengan teliti dan sungguh-sungguh. Dan yang keempat yaitu cakap dalam kepemimpinan, mempunyai kemampuan untuk menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Adapun faktor penyebab keberbakatan yang pertama yaitu faktor genetis dan biologis, di mana menurut faktor genetis dan biologis ini IQ dan bakat itu diwariskan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, di mana seseorang itu mendapatkan kesempatan, harapan tuntutan, dan imbalan. Biasanya yang sering kita lihat itu di masyarakat, kebanyakan anak-anak sekarang diiming-imingi sesuatu agar mereka bersemangat mencapai apa yang harus mereka tuju. Dan yang ketiga yaitu karakteristik, di mana karakteristik ini seseorang yang memiliki minat yang luas, rasa ingin tahu, mandiri, percaya diri, dan yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu karakteristik. Karakteristik ini terbagi menjadi 2, karakteristik intelektual, di mana seseorang yang memiliki pemahaman yang baik, rasa ingin tahu, berpikir secara kompleks, tekun saat belajar, dan berpikir analisis. Sedangkan yang kedua yaitu karakteristik kepribadian, di mana seseorang memiliki pemahaman yang baik, membutuhkan perhatian yang banyak, pengarahan mental yang tinggi, dan selalu ingin tepat dan akurat. Adapun program dan format pembelajaran keberbakatan seorang anak, yang pertama yaitu penyajian kurikulum berdiferensiasi, yaitu kurikulum berupa pengalaman di sekolah, di rumah, ataupun di dalam masyarakat yang diperoleh oleh siswa. Yang kedua yaitu penyajian program luar sekolah, pembelajaran yang bisa didapatkan oleh siswa di luar sekolah, contohnya ekstrakurikuler. Yang ketiga yaitu pembelajaran akselerasi, di mana pembelajaran mengatur waktu yang ketat dan tepat untuk siswa, biasanya diberikan oleh institusi pendidikan.
Materi selanjutnya yaitu keberbakatan di atas rata-rata, di mana kemampuan di sini terbagi menjadi dua, kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kemampuan umum yang pertama yaitu kemampuan berpikir secara abstrak, yang kedua kemampuan beradaptasi, dan yang ketiga dapat memproses informasi secara cepat dan akurat. Sedangkan kemampuan khusus yaitu seseorang yang dapat menerapkan kemampuan pada satu bidang atau lebih, dan yang kedua dapat menggunakan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah, dan yang ketiga dapat membedakan antara informasi yang benar dan tidak benar dalam suatu masalah. Adapun strategi mengidentifikasi anak yang berbakat, tahap pertama yaitu melakukan nominasi oleh berbagai pihak yang akrab dengan anak seperti guru di kelas, pembimbing, orang tua, bahkan teman ataupun diri sendiri. Tahap kedua yaitu melakukan screening atau mencoba untuk survei minat, tes prestasi, tes kreativitas, dan tes kemampuan terhadap siswa. Tahap ketiga yaitu melakukan penyeleksian semua prestasi dan potensi yang dimiliki oleh beberapa siswa secara langsung, seperti melakukan wawancara secara langsung terhadap siswa. Selanjutnya yaitu adapun tujuan mengenali bakat kreatif, yang pertama yaitu pengayaan, di mana caranya mengidentifikasi potensi kreatif anak berbakat. Yang kedua yaitu perbaikan. Perbaikan ini dilakukan untuk melakukan pengukuran, ialah untuk menemu dan mengenali mereka yang kreativitasnya sangat rendah. Yang ketiga yaitu bimbingan kejuruan, di mana bimbingan kejuruan ini dilakukan untuk membantu siswa memilih jurusan pendidikan dan karir masih pada tahap awal. Dan yang keempat yaitu evaluasi pendidikan. Kurangnya evaluasi hasil pendidikan menyulitkan untuk menentukan apakah programnya efektif. Jelas bahwa diperlukan evaluasi pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Baiklah teman-teman, dari materi yang telah saya sampaikan, di sini saya akan menyimpulkan menurut saya sendiri bahwa anak-anak itu memiliki bakat masing-masing yang dapat dikembangkan tergantung dengan kemauan diri mereka sendiri dan kondisi lingkungan dan juga cara didikan dari orang tua mereka. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri video ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.